Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia dengan NIM 2514060027. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu guna melengkapi tugas ilmu pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Qasim, MA. Yang mana tugas saya yaitu mencari masalah dan mencari solusi dari makalah yang saya buat. Yang mana makalah saya berjudul Pendekatan, Metode, dan Teknik Pembelajaran dalam Pendidikan Islam. Jadi, masalah yang saya pilih yaitu pemilihan dalam penggunaan metode pembelajaran Islam tidak sesuai dengan tujuan dan hakikat pendidikan Islam. Jadi makalah saya itu menjelaskan bahwa metode pembelajaran Islam itu harus dipilih berdasarkan yang pertama tujuan pendidikan Islam, yang kedua karakteristik peserta didik, yang ketiga kondisi kelas, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima nilai-nilai keislaman. Jadi makalah itu juga menegaskan dalam praktiknya bagaimana metode yang digunakan pendidik itu sering tidak sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, metode yang dipilihnya itu secara asal dan monoton. Yang ketiga, metode hanya menekankan penyampaian informasi, bukan pembentukan akhlak atau pengalaman belajar. Jadi masalahnya itu, guru itu terlalu sering menggunakan metode ceramah, meskipun materinya itu membutuhkan metode diskusi, demonstrasi, atau pembiasaan. Terus metode pembiasaan dan keteladanan hanya disebutkan tetapi tidak diterapkan, dan metode yang tidak diarahkan untuk membentuk kepribadian Islami. Dengan begitu terjadi kesenjangan antara teori metode pembelajaran Islam dalam makalah dan kenyataan di lapangan. Jadi, solusi untuk mengatasi kesalahan pemilihan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam itu dapat dilakukan dengan mengembalikan fungsi metode sebagaimana yang dijelaskan Profesor Abdurrahman Nata, yaitu bahwa metode bukan hanya sekedar cara mengajar, tetapi jalan untuk mencapai tujuan besar pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia beriman, berakhlak, dan berilmu. Artinya, metode itu harus dirancang agar mampu menyentuh akal, hati, dan perilaku peserta didik secara bersamaan, bukan hanya akalnya saja. Menurut Profesor Nata, metode pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan materi, karakter peserta didik, suasana kelas, dan nilai moral yang akan dibentuk. Jika tujuan pembelajaran itu adalah akhlak, maka metode tidak boleh berupa ceramah semata, tetapi harus melalui keteladanan, pembiasaan, dan mau'idah atau nasihat. Dengan kata lain, guru bukan hanya menjelaskan akhlak yang baik, tetapi juga mencontohkannya dan membiasakan siswa melakukan secara terus-menerus. Ini sejalan dengan pendidikan Islam, dengan konsep pendidikan Islam, bahwa perubahan karakter itu tidak muncul dari hafalan, melainkan dari contoh nyata dan latihan berulang. Profesor Nata juga menekankan pentingnya metode pengalaman, yaitu pembelajaran yang membuat siswa itu merasa langsung nilai-nilai Islam dalam aktivitas sehari-hari, misalnya kegiatan sosial, praktek ibadah, kerja kelompok, dan kegiatan proyek keislaman. Penjelasan ini diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari, yaitu siswa itu tidak cukup hanya mendengar, tetapi harus mengalami nilai Islam agar benar-benar melekat pada dirinya. Seperti metode dialog Qur'ani, kisah Qur'ani, seperti targhib atau motivasi, dan tarhib peringatan, juga harus digunakan untuk menyentuh sisi emosional siswa. Secara teori, metode ini dapat memengaruhi perkembangan mereka. Secara praktik manusiawi, metode ini membuat siswa itu merasa lebih terhubung, tersentuh, dan termotivasi untuk berperilaku baik. Selain itu, Profesor Nata juga menegaskan bahwa metode akan berjalan efektif jika didukung oleh uswah hasanah atau keteladanan dari guru. Guru itu harus menjadi cermin nyata dari nilai Islam, karena metode keteladanan adalah edukasi paling kuat. Secara manusiawi, siswa itu lebih mudah meniru perilaku guru daripada mengikuti ceramah. Kalau guru hanya mengajar tanpa memberi contoh, metode apapun akan kehilangan kekuatannya.
Solusi lain dari Profesor Nata, yaitu yang Profesor Nata tekankan adalah perlunya kombinasi metode. Tidak hanya ada satu metode yang cocok untuk semua situasi. Guru harus lebih fleksibel. Dalam bahasa sederhananya, jangan hanya mengandalkan satu metode seperti metode ceramah, tetapi gunakanlah diskusi saat butuh pemahaman yang efektif, gunakan cara yang menyentuh hati, gunakan pembiasaan saat ingin melatih anak. Jadi akhirnya solusi penting adalah memperbaiki lingkungan sekolah. Penting pembiasaan dan keteladanan dan pengalaman tidak akan berhasil jika sekolah tidak memiliki budaya Islami yang mendukung. Ini artinya sekolah itu harus membangun budaya sholat bersama, tadarus, adab berbicara, kebiasaan salam, kegiatan sosial, dan interaksi yang berakhlak. Secara teori, hal ini disebut dengan habitation environment, yaitu secara bahasa manusianya berarti sistem akan mudah berbuat baik jika lingkungannya juga baik. Dengan menggabungkan semua aspek ini, teori metode Islam Profesor Nata dan penerapannya secara sederhana, maka metode pembelajaran Islam akan lebih efektif membentuk Muslim yang utuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan di akhir video akan saya tampilkan saya mendapatkan buku referensi tersebut di perpustakaan UIN Imam Bonjol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mendapatkan solusi referensi dari buku Metodologi Studi Islam karya Profesor Dr. Haji Abudin Nata MA.